Oke, nah hari ini kita akan banyak diskusi ya, harapannya ini diskusi juga. Jadi nanti kalau dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan, karena brand itu adalah ilmu yang selalu berkembang. Jadi saya juga pastinya bisa belajar banyak juga dari pengalaman teman-teman, karena ini kan teman-teman PMB UNR ini juga rata-rata sudah punya bisnis gitu ya, sehingga mungkin bisa berbagi pengalaman juga terkait bagaimana mengembangkan brand dalam bisnisnya masing-masing. Nah, ini adalah beberapa topik yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu brand. Kemudian, kenapa sih kok brand ini begitu penting gitu ya? Kemudian elemennya apa aja dan strategi branding yang tepat itu seperti apa yang mungkin bisa di-sharingkan dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh PT Nutrifood Indonesia. Oke, nah yang pertama kita akan masuk terkait apa itu brand, gitu ya. Nah, mungkin kita istilah brand itu menjadi satu istilah yang sering kita dengar gitu ya. Brand ya semuanya hampir setiap hari gitu kita pasti akan dengar atau kita akan melihat kalau di televisi, di sosial media ya paparan berbagai brand yang masuk ke apa kehidupan kita sehari-hari itu pasti nggak akan bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Nah, definisi dari brand itu apa? Nah, ini saya ambil sebelumnya saya mau tanya dulu gitu ya. Kira-kira kalau kita lihat di sini gitu ya, ini kan macam-macam ya tas gitu ya. Tapi harganya itu bisa beda antara tas satu sama yang lain. Kira-kira kalau boleh gitu ya, mungkin ada salah satu yang mau coba jawab, kenapa kok berbeda? Ada yang mau coba jawab? Mungkin teman-teman dari PMW. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol aja biar santai. Oh iya boleh, Ini ada yang raise Intan hand. ya, Intan silakan. ya. Ya, halo Mas. Ya, Ya, mungkin halo. yang buat harganya berbeda itu mungkin dari eh, bahan yang digunakan untuk tas itu. Jenis bahan yang digunakan untuk tasnya, terus juga dari modelnya dan dari eh, apa ya, kesusahan dalam membuat model tasnya kayak gitu. Oke, betul sekali gitu ya. Macam-macam bahannya, tingkat kesulitannya gitu ya. Tapi itu semua sebenarnya bisa dipersepsikan dalam satu kata itu adalah value. Value-nya berbeda. Dan seringkali value itu memang ditentukan oleh brandnya. Dimana ketika brandnya itu udah punya satu tingkat loyalty yang cukup tinggi, sehingga akhirnya value yang dipersepsikan dengan berbagai tingkat kerumitan yang apa luar biasa, kemudian bahannya lebih premium dan sebagainya, akhirnya konsumen itu bisa percaya akhirnya. Nah, inilah yang membedakan itu. Nah, berikutnya ini adalah definisi dari brand itu sendiri. Jadi brand itu sebenarnya adalah anything, ya apapun semuanya gitu ya, yang meliputi nama, simbol, ya term, desain atau kombinasinya apapun yang bertujuan untuk mengidentify ya barang atau jasa tertentu dan mendiferensiate mereka dari kompetitornya. Ya, jadi ada 3 poin terkait apa itu brand. Yang pertama adalah anything, semuanya. Semuanya yang melekat dalam satu produk atau jasa yang memberikan identitas dan memberikan perbedaan dibandingkan sama kompetitornya. Nah, ini adalah definisi dari brand. Seringkali kita itu eh, ketika memulai satu usaha atau bisnis, kita seringkali bingung gitu ya ngasih nama brandnya ini mau dikasih nama apa gitu. Tapi sebenarnya yang paling harus awal kali kita lakukan itu adalah menentukan dulu identitas apa yang mau kita berikan terhadap produk atau jasa tersebut yang memberikan perbedaan dibandingkan sama kompetitornya. Nah, setelah itu barulah nama atau yang kita berikan itu harus bisa membuat masyarakat atau target market kita itu tahu identitas dan perbedaannya dibandingkan sama kompetitor.
Ini yang paling penting karena tanpa adanya identitas dan tanpa adanya sesuatu yang membedakan sama kompetitor, nama itu akan menjadi sia-sia gitu, akan menjadi useless karena ya konsumen nggak bisa mempersepsikan apa yang beda dan identitas dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Apakah brand ini sama dengan logo? Enggak. Enggak, logo adalah part dari brand. Apakah sama dengan corporate identity? Enggak juga gitu. Corporate identity adalah part dari brand. Apakah itu produknya? Enggak juga. Kayak tadi tas gitu ya. Dengan berbagai macam varian tas, tapi ya harganya bisa beda-beda. Karena value yang ditawarkan, yang bisa dipersepsikan oleh konsumen itu berbeda antara satu tas dengan tas yang lain. Nah, ini adalah definisi dari brand itu sendiri. Nah, brand itu sebenarnya bukan apa yang mau kita sebagai seller atau penjual tawarkan, tapi apa yang orang rasakan sebenarnya. Jadi kita harus mendekati pendekatan brand ini dari sudut pandang konsumen. Ya, jadi brand itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh target market kita ketika dia melihat atau mendengar atau merasakan produk jasa atau company-nya kita gitu. Ya, di sini dikatakan bahwa brand itu bukan sesuatu yang kita katakan, tapi brand itu adalah apa yang mereka katakan. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah semuanya itu bisa dijadikan brand? Can anything be branded gitu ya? Nah, ini jawabannya bisa semuanya gitu. Bahkan kita sekarang mengenal satu istilah namanya personal branding. Nama kita sendiri, diri kita sendiri, itu juga ya brand yang harus kita kelola sehingga akhirnya orang-orang bisa merasakan value apa yang kita miliki gitu. Nah, ini contohnya gitu ya, macam-macam gitu. Ya, kalau di motor ini salah satu brand yang cukup terkenal gitu ya, Harley Davidson, tas Hermes, ya bahkan kota ya kan, city itu bisa juga jadi satu brand. Kaos kalau dikasih tulisan Made in New York gitu, wah, padahal bikinnya di apa Sidoarjo gitu ya. Tapi karena ada tulisan Made in New York bisa jadi harganya naik, value yang dirasakan orang dipersepsikan itu bisa meningkat. Nah, termasuk juga klub bola gitu ya. Ya, saya suka sepak bola, saya salah satu pecinta Manchester United gitu ya, klub bolanya. Ya, saya lagi sedih selama 10 tahun terakhir pastinya gitu ya, karena lagi nggak bagus prestasinya gitu. Ya, mungkin di sini juga ada yang suka juga Manchester United yang merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan gitu ya. Tapi itu brand, ketika kita udah loyal, ya maupun apapun yang terjadi gitu ya. Kita tetap suka gitu sama brand tersebut. Nah, terus juga ini Tropicana Slim, salah satu brandnya Nutrifood. Bahkan ini yang lucu gitu ya. Saya nggak tahu ini di mana gitu. Ya, ada orang jual siomay, tapi siomay-nya ini apa semua aksesorisnya itu menggunakan pink, sehingga akhirnya itu bisa memberikan diferensiasi. Ya, akhirnya jadi siomay pink, orang-orang jadi lebih ingat, orang-orang jadi lebih masuk gitu ya ke mindsetnya orang-orang untuk bisa bersaing dengan kompetitornya. Nah, apa sih kegunaan dari brand itu sendiri? Mengapa brand itu begitu penting untuk kita bisa kembangkan untuk kelola? Termasuk ketika kita memulai bisnis, brand itu adalah sesuatu yang harus kita kembangkan gitu ya. Kenapa kok ini begitu penting? Nah, pertanyaannya mungkin ini gitu ya. Kira-kira kalau lihat handphone yang di sebelah kiri sama di sebelah kanan, menurut teman-teman bedanya apa? Mungkin salah satu ada yang mau coba jawab lagi mungkin. Silahkan. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan, bedanya apa kalau menurut teman-teman? Kenapa harganya jomplang sekali ya? Bisa 10 kali lipat mungkin? Ya, silahkan. Mungkin ada yang mau coba jawab. Jadi mencoba menjawab ya. Kalau pakai Boleh. yang sebelah kiri itu terkesan mewah gitu. Kalau pakai sebelah kanan ya biasa saja. Iya, betul ya. Kalau pakai yang sebelah kiri, ketemu orang langsung handphonenya ditaruh meja gitu ya. Tapi kalau yang sebelah kanan, cukup dikantongin saja handphonenya gitu ya. Mungkin ya, Mas ya. Ya, jadi betul gitu. Ada nilai prestis, value prestis yang kita rasakan ketika
memakai yang sebelah kiri. Karena ya bisa jadi kegunaannya sama mirip-mirip gitu ya. Bahkan saya nggak tahu gitu apa perbedaan secara speknya antara sebelah kiri sama sebelah kanan itu apa, mungkin saya nggak tahu gitu. Tapi ketika apa namanya mungkin kita punya duit dan memang itu sisa-sisa duitnya, ya mungkin akan milih yang sebelah kiri gitu ya, yang iPhone mereknya gitu. Karena ini bisa memberikan itu tadi gitu rasa apa prestis yang lebih tinggi ketika menggunakannya. Nah, ini adalah kekuatan dari brand itu sendiri. Tapi apakah yang di sebelah kanan ini salah? Enggak juga gitu ya. Nah, ini perbedaan harganya ya yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Ini diambil mungkin beberapa tahun yang lalu, jadi mungkin sudah nggak update. Sekarang iPhone-nya udah sampai iPhone 13 ya. Jadi ini perbedaannya gitu ya, sebelah kiri sama sebelah kanan. Mungkin speknya mirip-mirip, tapi harganya bisa dibuat sejauh ini. Nah, inilah yang dinamakan dari kekuatan dari brand itu sendiri. Tapi bukan berarti yang sebelah kanan ini salah. Karena sebelah kanan ini bisa jadi positioning yang dia bangun dalam brandnya dia adalah ya memang harganya lebih terjangkau dengan spek yang cukup mumpuni juga. Sehingga akhirnya ini punya target market segmen tersendiri gitu ya untuk yang sebelah kanan ini sendiri. Jadi ketika kita mengembangkan brand itu juga kita harus menyesuaikan target marketnya kita siapa, sehingga positioning yang mau kita set untuk brand itu sendiri memang harus sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan, kemampuan, dan keinginan dari si target market yang mau kita sasar itu sendiri gitu. Nah, ini adalah kenapa kok brand ini begitu penting ya dari sudut pandang konsumen. Buat konsumennya sendiri, brand itu sebenarnya adalah identifikasi dari sumber produk, source of produknya dari mana gitu. Ketika source of produknya ini cukup kredibel, tentunya ini akan meningkatkan value dari brand itu sendiri. Kemudian juga ya menunjukkan tanggung jawab, responsibility dari yang membuat produk. Brand itu adalah janji. Ketika kita sudah punya brand yang premium katakan gitu, kemudian ternyata ada satu yang nggak sesuai sama spek standarnya kita, itu bisa jadi akan menurunkan value dari brand itu sendiri. Semakin banyak kejadian apa defect, itu akan semakin menurunkan dari brand itu sendiri karena brand itu adalah tanggung jawab yang dijanjikan oleh si pembuat dari produk. Kemudian buat konsumen juga ini juga menurunkan risiko gitu ya. Ketika membeli brand yang udah punya nama itu pasti punya jaminan karena ya ini tadi gitu bahwa brand itu adalah janji yang atau ikatan yang dibuat oleh si pembuat produk ini. Terus juga symbolic device dan juga signal of quality gitu ya. Kualitas yang ditetapkan itu dijanjikan dalam nama brand itu sendiri. Sementara buat firm atau buat perusahaan gitu ya, ya brand ini adalah bagian dari bagaimana mengefektifkan dan mengefisienkan marketing program. Karena ketika kita mendevelop customer base, ketika customer base-nya kita sudah di tahap loyalnya cukup tinggi untuk satu brand tertentu, tentu saja biaya yang kita keluarkan itu akan lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan kalau kita nggak punya customer base yang cukup besar gitu ya. Nah, kemudian juga ini adalah untuk menciptakan yang namanya loyalty gitu ya. Loyalty itu kalau sekarang ya kan di tahapan sekarang itu ada tahapan yang lebih tinggi dari loyalty adalah namanya advokasi. Ya, advokasi itu mau mempromosikan brand tertentu ke orang-orang lain gitu ya, mau merekomendasikan. Itu advokasi. Kalau loyalty just sebatas beli terus gitu ya. Tapi sekarang ada tahapan yang lebih tinggi lagi yaitu namanya brand advokasi. Termasuk juga ini juga akan bisa mampu meningkatkan price atau margin yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika kita punya bisnis, lalu brand kita sudah kuat gitu ya. Nah, harga itu bisa jadi akan bisa kita tingkatkan gitu karena ketika brand kita sudah kuat gitu kan, willingness to pay dari customer itu akan semakin meningkat untuk membeli brand kita. Termasuk juga ini akan mempermudah kita ketika kita melakukan strategi extension gitu ya. Misalkan kayak contohnya mungkin kalau di produk kita gitu ya. Nutrisari ya. Siapa di sini yang nggak pernah minum Nutrisari? Saya rasa hampir semuanya pernah minum gitu ya. Nutrisari itu biasa terkenal itu adalah yang powder ya, yang sasetan rencengan gitu ya. Itu Nutrisari. Tapi ketika kita mau membuat satu minuman rasa jeruk yang liquid dengan brand Nutrisari, itu akan lebih
gampang untuk kita mengenalkan ke konsumen. Nah, ini adalah bagian dari strategi extension yang kita lakukan gitu ya. Sehingga ketika kita punya brand yang kuat, kita akan bisa punya opsi gitu ya untuk melakukan extension dalam sisi produk. Termasuk juga brand itu juga satu sumber competitive advantage gitu ya. Ya, competitive advantage itu adalah kelebihan yang susah ditiru oleh kompetitor. Nah, biasanya kalau brand-brand yang udah kuat, yang pertama kali muncul gitu ya, pioneer istilahnya gitu, itu punya competitive advantage yang susah untuk diikuti oleh brand-brand yang ikut sama brand tersebut. Nah, berikutnya juga ini adalah signal of quality level dari untuk sisi perusahaan atau seller yang menjual brand tersebut gitu ya. Nah, di sini gitu kita bisa melihat kenapa kok brand itu begitu pentingnya, baik itu dari sisi konsumen maupun dari sisi perusahaan yang membuat brand tersebut. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang brand itu elemen-elemennya apa aja sih yang mempengaruhi satu brand. Nah, ini adalah berbagai elemen-elemen yang ada ketika kita mau mengembangkan satu brand tertentu gitu ya. Nah, misalkan kita mau bikin bisnis gitu ya. Yang pasti bisnis kita harus punya nama. Ya itu karena kalau nggak punya nama gimana orang mau recall bisnisnya kita gitu ya. Penting sekali untuk kita punya nama yang memang ya sesuai dengan apa yang mau kita positioningkan. Nah, ini sedikit tips ya. Kalau mau bikin nama brand, ya kan? Kalau misalkan teman-teman pingin nama brandnya itu nggak disingkat, usahakan jangan lebih dari 4 suku kata. Kalau nama brand kita itu lebih dari 4 suku kata, biasanya akan muncul singkatannya. Ya, contohnya misalkan nama jalan aja deh, nama jalan gitu ya, Jalan Gatot Subroto gitu. Itu pasti singkatnya di mana-mana Gatsu gitu ya. Jalan Soekarno Hatta disingkatnya Suhat gitu ya. Ya kalau di Surabaya masih di Mer. Iya, gitu. Jadi biasa itu ada singkatannya kalau namanya itu lebih dari 4 suku kata. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nama brandnya nggak disingkat, usahakan jangan lebih dari 4 suku kata. Nah, setelah itu adalah logo gitu ya, di mana logo ini ya sekarang sangat mudah sekali ya untuk kita membuat logo, bisa pakai brand crowd segala macam atau menggunakan jasa-jasa ya kreator gitu ya. Itu sangat penting sekali ya, karena logo ini adalah bagaimana orang, masyarakat, konsumen bisa mengenali brand kita dengan cepat. Kayak contohnya gitu, ketika kita lihat logo Swoosh kayak gini, itu kan langsung keinget gitu ya, Nike gitu, langsung keinget. Nah, berikutnya juga yang memberikan identitas itu adalah typography. Itu makanya typografinya juga harus jangan mudah ditiru gitu. Kalau bikin nama brand, typografinya pakai Arial atau Calibri gitu kan, kayak semua juga pakainya Arial atau Calibri gitu. Jadi harus ya typografinya itu bisa punya identitas gitu, yang memang bisa membuat itu berbeda dibandingkan sama yang lain. Termasuk tagline. Tagline itu adalah apa yang kita ingin orang ingat secara cepat tentang brandnya kita gitu. Kayak misalkan Nutrisari, orang ingatnya adalah tagline-nya zaman dulu yang jeruk minum jeruk. Nah, itu satu hal yang membuat orang dengan sangat mudah untuk bisa merecall brand-nya kita. Lalu berikutnya elemen lainnya adalah warna. Ini juga mempengaruhi juga. Setiap warna itu punya karakteristik gitu ya, punya sifatnya tersendiri. Misalkan teman-teman mau buat makanan gitu ya, usaha bisnis yang related sama makanan, biasanya menggunakan warna-warna yang terang gitu, warm gitu ya, kayak warna kuning, warna orange, karena biasanya warna-warna yang warm kan kalau kita makan sesuatu tuh biasa akan lebih enak kalau disajikannya kan hangat gitu ya. Nah, warna-warna yang ham itu banyak yang bilang itu bisa meningkatkan peluang untuk orang tertarik mau coba dengan bisnis kuliner yang kita tawarkan gitu ya. Ya, tapi sekarang juga banyak gitu warna-warna yang anti mainstream, karena justru dengan warna-warna yang anti mainstream itu seringkali itu justru bisa membuat diferensiasi, orang bisa lebih membedakan gitu ya antara satu brand sama yang lain. Contoh Loka Latte gitu. Warnanya dibuat warna-warni gitu. Karena kalau zaman dulu biasa kopi itu warnanya kan hitam gitu ya.
atau coklat. Nah, ini sengaja dibuat warna-warni gitu. Sehingga itu bisa juga menjadikan diferensiasi untuk orang dengan masyarakat dengan lebih mudah untuk merecall brandnya kita gitu. Nah, ini adalah tips gitu ya untuk kita mengkomunikasikan satu brand. Ada dua istilah, yang satu adalah konsisten, yang satu lagi adalah coherence. Ya, kalau kita konsisten, seringkali itu adalah old fashion atau membuat orang-orang itu cenderung bosan gitu ya. Nah, makanya penting bagaimana kita memanage brand itu adalah bukan konsisten saja, tapi yang lebih penting adalah coherence. Nah, ini contoh yang mungkin paling gampang gitu ya, yang paling sering kita temui gitu. Saya rasa kalau masih kuliah gitu, hampir setiap hari nggak mungkin nggak buka Google. Ya, karena kuliah ada tugas cari sesuatu, kita pasti carinya adalah di Google ini. Google ini mau dipersepsikan sebagai ya mesin yang paling tahu segalanya gitu ya. Sampai plesetannya yaitu kalau nggak tahu tanya aja ke Mbah Google karena tahu semuanya gitu. Sebagai satu mesin mencari yang paling tahu. Makanya dia berusaha untuk meningkatkan positioningnya itu dengan cara dia sangat update gitu ya sama hari-hari tertentu gitu ya. Misalkan di dunia lagi merayakan hari tertentu gitu. Nah, itu biasa tema-tema tulisan Google-nya itu dibuat sesuai dengan tema desain dari hari-hari tertentu yang mau diperingati tersebut gitu. Ya contohnya ini hari pertama kali Sesame Street itu muncul. Nah, ini dia pakai tema Sesame Street seperti ini gitu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari coherence itu sendiri gitu ya. Meskipun bentuknya beda-beda, tapi orang tetap bisa mempersepsikan brand tersebut. Justru ketika kita seperti ini justru membuat orang nggak boring gitu. Nah, termasuk ini juga yang kita apply di sosial medianya kita. Gitu. Ketika kita ini adalah contoh feed di Instagram ya kan, di Instagramnya untuk Hailutin, Nutrisari dan Hailo School. Ya meskipun mode and tone-nya Hailutin itu atau Hailo School itu adalah biru, tapi ya kita berusaha mengkombinasikan itu dengan berbagai warna-warna lain gitu, sehingga ketika orang lihat itu nggak ngebosenin. Makanya mungkin ketika kita memberikan identitas pada brand kita, terutama di sosial media gitu ya, kita nggak bisa cuma berpatokan sama satu warna. Mungkin butuh ya beberapa warna gitu ya untuk menjadi opsi yang bisa kita kombinasikan gitu. Contohnya juga Nutrisari gitu ya, meskipun dominannya orange, tapi ya nggak melulu orange. Ada warna kuningnya, ada warna merahnya, warna hijaunya, sehingga akhirnya itu bisa membuat orang-orang itu ketika lihat itu lebih nyaman untuk melihatnya seperti itu. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke bagian dari branding strategy gitu ya. Branding strategy ini adalah ya ketika kita sudah tahu gitu ya tentang apa itu brand, kemudian kegunaannya apa. Nah, strategi untuk melakukan branding ini seperti apa? Nah, branding strategi itu ya intinya adalah menonjolkan diferensiasi atau identitasnya kita gitu ya. Dan itu meliputi dari segala poin, baik itu marketing strateginya, advertising-nya, atau apapun kita usahakan sehingga orang itu yang orang rasakan, orang katakan tentang brandnya kita itu memang sesuatu yang memang diferensiasi yang mau kita tonjolkan. Gitu ya. Jadi ketika kita ngiklan gitu ya, baik itu di sosial media atau dimanapun, salah satu hal yang harus kita tonjolkan itu bukan hanya nama brandnya kita, tapi diferensiasi kita itu apa dibandingkan sama yang lain. Sehingga akhirnya masyarakat yang setiap hari dijejali dengan berbagai macam nama-nama brand itu bisa langsung dapat, oke, aku ingat ini brand ini gitu. Karena brand ini tuh punya diferensiasi yang membuat akhirnya tuh nyantol ketika kita merecall itu gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah branding strategi. Ada macam-macam strategi untuk branding. Yang pertama adalah name brand recognition. Nah, ini yang paling simpel gitu ya. Ketika kita sudah punya satu brand yang kuat gitu ya, misalkan kayak contohnya Nutrisari gitu ya. Nutrisari sudah punya nama brand yang kuat, tapi memang Nutrisari itu yang lebih terkenal adalah yang rasa jeruknya. Nah, kita kemudian ngeluarin rasa-rasa lain, tapi under brand Nutrisari. Nah, itu akhirnya akan lebih memudahkan kita untuk memasarkan produk-produk lain tersebut. Misalkan kayak Nutrisari, ngeluarin Nutrisari rasa cincau.
Kalau kita ngeluarin minuman lain rasa cincau, jadi kalau Nutrifood ngeluarin minuman lain rasa cincau tapi brandnya bukan Nutrisari, itu akan lebih susah orang-orang untuk mengenal. Tapi kalau ada Nutrisarinya, itu orang-orang akan lebih, oh ini bagian dari brand Nutrisari. Sehingga kalau saya suka gitu ya sama rasa Nutrisari yang jeruk, karena enak, nah ini juga ada janji nih yang ditawarkan oleh brand Nutrisari rasa cincau ini juga enak juga gitu. Karena standar yang memang sudah kita miliki, kualitas yang sudah kita miliki itu memang dipersepsikan cukup tinggi. Sehingga akhirnya itu bisa menjadikan kita untuk mempermudah memasarkan varian-varian lain. Dan kenapa kok penting sekali buat kita memasarkan varian-varian lain? Karena memang dalam bisnis itu kita perlu menciptakan sumber growth baru gitu ya, new source of growth. Kita harus menciptakan itu. Karena bisnis ketika nggak punya sumber pertumbuhan baru, maka bisnis itu secara income itu akan stagnan. Nah, ketika income akan stagnan, nggak mungkin sisi cost-nya itu stagnan juga gitu. Cost akan selalu meningkat dengan adanya inflasi, ya apalagi sekarang kalau kita ngomongin dunia finance gitu ya, itu inflasinya begitu luar biasa karena ada tekanan kenaikan suku bunga Amerika segala macam gitu ya, sehingga ya inflasi cukup tinggi. Kalau kita nggak punya pertumbuhan untuk income, maka itu akan menjadi profit kita tergerus. Nah, karena itulah perlu buat kita untuk punya new source of growth. Salah satu strategi untuk new source of growth itu adalah menciptakan varian-varian baru. Nah, name brand recognition ini bisa menjadi salah satu strategi untuk memudahkan kita untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru tersebut, gitu ya. Nah, berikutnya adalah individual branding. Sama mirip sama sebelumnya gitu ya. Tapi kalau individual branding itu berbeda. Jadi nggak, misalkan contohnya lagi Nutrifood gitu ya. Kalau tadi Nutrifood lewat Nutrisari ngeluarin Nutrisari rasa yang bukan jeruk, cincau. Nah, kalau individual branding contohnya adalah Lokalate. PT Nutrifood Indonesia melaunch satu brand baru namanya Lokalate. Kenapa kok berani gitu ya ngeluarin brand baru Lokalate? Karena kita mau masuk ke market baru, new market. Nggak mungkin kita masuk ke market kopi kita pakai brandnya adalah Nutrisari. Itu akan membuat diferensiasi yang dimiliki oleh brand Nutrisari itu akan menjadi sedikit bias gitu. Lah, kok Nutrisari ngeluarin kopi? Jadi identitas Nutrisari ini sebenarnya apa gitu? Itu akan membuat itu jadi bias dan itu akan berbahaya untuk brand yang existing yang sudah kita miliki. Nah, ketika kita mau masuk pasar kopi tersebut, akhirnya kita mengeluarkan melawan satu individual branding yang baru yaitu Lokalate. Yang harapannya memang ini bisa menjadi sumber pertumbuhan baru juga untuk Nutrifood. Tapi lebih susah mana sama yang tadi? Tentu saja lebih susah untuk membangun brand yang baru gitu. Sama halnya ketika kita memulai bisnis, teman-teman memulai usaha, seringkali yang pasti dilakukan adalah individual branding. Itu effortnya akan lebih susah dibandingkan kalau kita franchise gitu ya. Makanya franchise itu ya cukup berkembang karena itu tadi memotong usaha effort yang harus dikeluarkan untuk kita membangun satu brand. Berikutnya lagi adalah attitude branding. Nah, ini adalah branding yang dikaitkan dengan pembentukan satu perilaku tertentu gitu ya. Yang mungkin sangat terkenal gitu ya, brand global Nike gitu ya saya sebut punya satu tagline namanya Just Do It. Nah, ini adalah attitude branding. Bagaimana melalui brand Nike itu sendiri dia berusaha menciptakan attitude sehingga akhirnya ikatan yang diciptakan dengan loyal customer-nya di seluruh dunia itu bisa meningkat karena dia berusaha untuk menciptakan attitude itu sebagai satu identitasnya untuk si brand Nike tersebut gitu ya. Nggak usah banyak mikir, just do it aja gitu yang penting. Nah, ada lagi yang unik gitu ya, namanya no brand branding. Nah, ini yang cukup unik gitu ya. Contohnya adalah Muji kalau teman-teman tahu. Muji itu ada kepanjangannya bahasa Jepangnya yang artinya adalah ya no brand gitu ya. Nah, itu nggak terlalu fokus untuk mengembangin brandnya, tapi dia menciptakan identitas justru dari sesuatu yang sesuatu yang memang bukan dalam konteks nama gitu ya. Kayak kita ketika belanja di Muji itu sesuatu yang sifatnya minimalis, terus kemudian kualitasnya juga oke gitu ya. Dan memang itu akhirnya menjadi satu hal yang mendiferensiasi dia dibandingkan sama yang lain gitu.
Nah, yang perlu kita ingat adalah ketika kita ngomongin branding, itu memang bagian adalah diferensiasi apa yang mau kita tawarkan. Bahkan ketika kita bisa menciptakan diferensiasi itu tanpa kita harus mengembangkan satu nama brand yang terlalu gimana, itu juga it's okay gitu. Yang penting diferensiasinya itu bisa dikenali oleh masyarakat atau target marketnya kita. Dan berikutnya adalah brand extension. Tadi sudah sempat saya singgung juga, kalau brand extension itu kita masuk ke line extension baru gitu. Misalkan tadi Nutrisari dari yang sasetan, bentuknya powder, kita kemudian mengextension produk kita ke kategori yang liquid, ready to drink. Nah, ini adalah contohnya brand extension. Lain lagi dengan strategi namanya private label. Nah, ini biasanya dilakukan oleh minimarket ya, Indomart, Alfamart gitu. Ya, dia udah punya satu brand minimarket chain yang memang cukup kuat. Lalu kemudian dibandingkan dia menjual produk-produk yang bukan brandnya dia bikin sendiri. Ya, biasanya ini dia outsource gitu ya untuk membuatnya, dia outsource buat sendiri, kemudian dilabeli sama namanya minimarket itu sendiri atau toko itu sendiri, namanya makanya private labels gitu. Biasanya harganya lebih murah. Karena memang ini jadi kayak satu sumber income baru untuk si minimarket chain tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah crowdsourcing. Nah, ini biasanya kita bikin sifatnya kayak challenge gitu ya atau kompetisi untuk ya membentuk satu positioning brand tertentu. Misalkan kayak Aqua pernah bikin challenge untuk bikin logonya, bikin desainnya dan segala macam gitu. Oke, dan ini adalah berikutnya strategi branding juga yang seringkali kita lakukan gitu ya. Itu namanya co-branding atau collaboration branding gitu. Nah, ini biasanya ketika kita melakukan co-branding ini tujuannya adalah untuk saling tukar-menukar customer base. Nah, makanya ini juga salah satu program juga gitu ya yang dilakukan oleh Tropicana Slim, di mana waktu itu Tropicana Slim sempat berkolaborasi dengan chef-chef lokal yang ada di Surabaya gitu untuk membuat signature menu tentunya dengan menggunakan bahan-bahan yang sehat Tropicana Slim seperti itu. Sehingga akhirnya ya dari sisi UMKM-nya itu juga dibantu perkenalkan oleh Tropicana Slim, termasuk juga Tropicana Slim keuntungannya juga dapat customer base dari konsumen chef-chef lokal yang ada di Surabaya ini gitu. Nah, ini adalah strategi co-branding yang sekarang juga sangat banyak sekali gitu ya dilakukan gitu ya. Makanya kita cukup banyak gitu menemui kolaborasi-kolaborasi yang unik-unik gitu ya, karena bahkan mungkin bukan dari brand yang punya satu target market yang sama, mereka bisa berkolaborasi gitu ya. Ya kayak karena satu perusahaan mungkin ya kita kalau di Indomaret lihat ada Citato rasa Indomie gitu. Nah, ini ya kok strategi itu sendiri gitu, mengkolaborasikan sesuatu sehingga akhirnya bisa saling tukar-menukar customer base. Karena dalam bisnis yang paling penting kuncinya adalah untuk bisa menciptakan sumber pertumbuhan baru itu adalah kita harus punya customer base baru yang bertumbuh. Ya, kalau customer base-nya kita nggak bertumbuh, maka kita nggak akan bertumbuh secara bisnisnya juga. Gitu. Nah, ini adalah berikutnya gitu ya. Kenapa sih kok kita butuh branding? Karena kita harus menciptakan yang namanya brand equity atau brand ekuitas. Brand ekuitas itu sendiri dapat didefinisikan sebagai ya segala sesuatu aset brand gitu ya yang terkoneksi dengan brand itu sendiri, baik namanya atau simbol yang memberikan value ya dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan terhadap konsumen. Jadi kuncinya adalah segala sesuatu aset brand yang bisa menawarkan value dari produk atau jasa tersebut. Nah, semakin tinggi ekuitas brand yang kita miliki, tentu saja value yang kita bisa tawarkan itu akan semakin tinggi juga gitu. Jadi kalau ditanya gimana sih cara meningkatkan brand ekuitas, ya kita harus meningkatkan juga value yang kita tawarkan kepada target market atau konsumennya kita seperti itu. Nah, ini adalah elemen-elemen dari brand equity. Ada brand name awareness gitu ya. Awareness itu adalah ya seberapa orang mengenal brandnya kita. Perceived brand quality adalah kualitas brand kita kalau dipersif orang itu seperti apa. Brand association itu ya brand kita tuh dikaitkan dengan apa gitu ya. Brand loyalty ya brand loyalitas itu sendiri gitu. Nah, ini berikutnya adalah awareness. Kalau kita mau ngecek awareness dari brand kita gitu ya, itu kita mengenal ada
4 istilah di sini ya. Ya mungkin ini teman-teman juga pernah dengar juga ada yang namanya Tom gitu ya. Bukan Tom and Jerry ya. Ini Tom artinya adalah top of mind gitu. Kemudian unaided, aided dan unaware. Bedanya apa? Tom itu adalah ketika kita tanyakan tentang satu kategori produk tertentu, nama pertama yang diingat itu adalah top of mind. Nama kedua dan berikutnya yang bisa diingat, yang nggak perlu dituntun, itu adalah unaided. Nah, nama yang harus dituntun itu adalah aided. Dan yang nggak tahu adalah unaware. Gitu ya. Misal, saya tanya gitu ya, kopi saset apa yang teman-teman ketahui gitu. Misalkan teman-teman jawab local latte. Nah, berarti local latte adalah top of mind. Gitu. Terus apalagi selain local latte? Oke, let's say kita nyebut merek lain ya, kapal api misalkan. Nah, itu unaided. Itu ya. Terus saya tanya gitu ya, kalau Nescafe tahu nggak? Tahu, itu aided. Gitu. Kalau andai teman-teman jawabnya tahu nggak Nescafe? Nggak tahu, itu masuknya unaware. Nah, ini adalah tahapan dari awareness. Nah, gimana supaya top of mind kita semakin naik? Kita harus bisa mengecilkan semestanya. Yang artinya adalah kita harus mampu menciptakan kategori produk tertentu. Misalkan gitu ya, ketika kita ngomongin produk adult milk gitu ya, susu untuk dewasa gitu. Kita bikin kategori. Kalau susu sendiri itu kan luas gitu ya, bisa susu dari kedelai, susu sapi dan lain sebagainya. Kita Hilo itu menciptakan satu kategori namanya susu tinggi kalsium, rendah lemak. Nah, ini satu kategori sendiri yang memang kita ciptakan, makanya namanya Hilo, high calcium low fat gitu ya. Sehingga harapannya dari situ itu bisa meningkatkan top of mind dan diferensiasi yang bisa kita tawarkan ke konsumen. Sehingga akhirnya konsumen akan lebih bisa punya awareness yang tinggi terhadap brandnya kita. Nah, berikutnya adalah perceived value. Perceived value itu terkait dengan benefit versus cost. Cost itu adalah uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan produk tertentu. Dan benefitnya, keuntungannya apa? Kalau membeli produk tersebut. Nah, ini yang harus dipertimbangkan gitu ya. Ketika teman-teman memulai satu usaha atau bisnis membuat produk jasa, ya kan, benefit versus cost-nya itu nggak boleh timpang. Kalau benefitnya lebih tinggi dibanding cost-nya, ya teman-teman rugi gitu ya. Ya potensinya sayang gitu, rugi secara potensi gitu. Tapi kalau benefitnya lebih rendah dibanding cost-nya, ya produknya nggak akan laku. Nah, ini harus match antara benefit dengan cost ketika kita men-setting harga dari satu produk atau jasa yang kita tawarkan. Sehingga akhirnya perceived value-nya itu memang bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh target market-nya kita. Kemudian brand association. Nah, brand association ini relate gitu ya dengan satu dorongan yang sifatnya baik itu fungsional maupun emosional. Ya, fungsionalnya harus dapat. Fungsional itu ada yang sesuatu yang related dengan rasionalitasnya kita. Misalkan kita beli baju hangat gitu ya. Ya memang harus tebal, fungsionalnya dapat. Emosional biasanya itu adalah yang memang bisa memberikan value yang intangible gitu ya, yang nggak kelihatan gitu. Nah, ini adalah brand itu sendiri. Nah, biasanya setiap brand itu punya association untuk bisa mendapatkan customer base dari satu segmen tertentu gitu. Misalkan Nutrisari. Zaman dulu orang mungkin nggak tahu gitu ya, Nutrisari itu sebenarnya apa. Makanya kita bikin tagline jeruk kok minum jeruk. Sehingga ketika orang ingat jeruk, ingat Nutrisari. Itu adalah contoh brand association-nya. Itu ya. Dan berbagai hal yang lain gitu ya. Banyak sekali brand yang mencoba untuk meningkatkan association-nya sehingga akhirnya bisa meraih segmen tertentu untuk menjadi customer base-nya gitu. Nah, berikutnya adalah loyalty. Loyalty itu adalah bagaimana attitude atau perilakunya kita itu bisa berkembang menjadi behavior atau kebiasaan. Nah, ada berbagai program gitu ya yang bisa mendukung loyalty itu sendiri seperti membership, loyalty program dan lain sebagainya gitu. Tapi kuncinya loyalty itu akan terjadi ketika apa? Ketika janji yang kita tawarkan dalam positioning brand kita
itu dipersepsikan sama hasilnya, outputnya dengan yang dirasakan oleh konsumennya kita. Nah, itu akan loyalty akan terjadi. Ketika kita over promise gitu ya, janjinya terlalu tinggi, tapi ketika konsumen ngerasain ternyata nggak dapet janjinya, ya udah gitu. Habis trial purchase dia nggak akan repeat dan nggak akan loyal karena ya itu tadi gitu. Makanya kita juga ketika mengelola brand itu harus kita pastikan janjinya memang cukup bisa harus kita tepati gitu ya, karena ya namanya janji gitu tuh harus sesuatu yang memang harus ditepati gitu ya. Oke, nah berikutnya ini saya akan kasih contoh gitu ya dari beberapa campaign-campaign branding yang kita lakukan. Nah, ini contohnya adalah Lokalate. Ini adalah contoh ads yang sempat kita buat gitu ya untuk Lokalate. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Lokalate Kopi Brondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Nah, saya coba ulang satu kali lagi ya, karena cukup singkat ya. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Lokalate Kopi Brondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Oke. Nah, ini ada contoh brand association yang coba kita buat gitu. Linkkan gitu ya. Kita punya varian namanya Lokalate Kopi Brondong. Atau kalau di kafe-kafe mungkin teman-teman mengenal namanya es popcorn latte gitu ya, popcorn latte. Ada rasa jagung-jagungnya gitu ya. Nah, kemudian kalau orang makan popcorn ya, biasa paling banyak orang makan popcorn itu di bioskop. Ya, biasa orang banyak makan popcorn itu di bioskop. Nah, makanya kita coba untuk membuat alur cerita, framingnya itu yang bisa mengkaitkan kita dengan orang-orang yang kangen nonton bioskop. Karena ini kemarin dibuat waktu dalam kondisi yang masih belum seperti sekarang gitu ya, bioskopnya masih banyak yang tutup gitu. Orang-orang yang kangen nonton bioskop, pingin makan popcorn, nah ini kita punya nih produk popcorn latte, sehingga akhirnya bisa lebih nyantol ke konsumennya, harapannya seperti itu. Nah, ini adalah contoh cerita brand association yang kita buat lewat campaign ads-nya kita sehingga mampu menguatkan branding yang mau kita buat untuk si Lokalate ini. Nah, ini berikutnya saya kasih contoh juga untuk brand-brand kita yang lain gitu ya. Contohnya adalah untuk brand Nutrisarinya kita. Kita akan lihat untuk TVC campaign-nya. Ini juga sama dibuat waktu kemarin masih kondisinya belum sebaik sekarang gitu ya pandeminya ya. Teman-teman gue kalau kepanasan suka aneh deh. Mas Kakak selalu inovatif dan semangat. Semangat Kakak. Kalau kepanasan, minum Nutrisari Semangka. Bantu penuhi kebutuhan vitamin C dan vitamin D. Kepanasan, minum Nutrisari. Nah, ini campaign untuk Nutrisari kita yang rasa baru semangka gitu. Makanya kita buatnya namanya Mas Kakak gitu. Saya ulang sekali lagi ya. Teman-teman gue kalau kepanasan suka aneh deh. Mas Kakak selalu inovatif dan semangat. Semangat Kakak. Kalau kepanasan, minum Nutrisari Semangka. Bantu penuhi kebutuhan vitamin C dan vitamin D. Kepanasan, minum Nutrisari. Iya. Saya rasa bukan kebetulan kalau modelnya rambutnya agak-agak mirip Kakak Sleng ya. Karena namanya Kakak supaya dapat linknya gitu. Dan bukan kebetulan juga gitu. Kalau modelnya itu pakai bajunya itu kayak semangka. Ya. Dan kalau teman-teman lihat yang ngasihnya tadi, coba kita pakai baju jeruk. Suka aneh deh. Mas Kakak selalu inovatif dan semangat. Semangat Kakak. Kalau kepanasan, minum Nutrisari Semangka. Bantu penuhi kebutuhan vitamin C dan vitamin D. Kepanasan, minum Nutrisari. Ya, karena memang Nutrisari dikenal yang paling kuat adalah rasanya rasa jeruk. Sehingga ketika kita mau tadi istilahnya name brand recognition, membuat varian yang lain gitu ya, kita mau mengenalkan semangka, nah kita juga kasih bridging gitu ya, dari jeruk dan semangka. Dan ketika kita lihat yang terakhir, Nutrisari gitu ya, tetap yang depan ada jeruknya. Karena kita mau nonjolin bahwa Nutrisari itu sebenarnya bukan cuma jeruk, tapi kita punya berbagai macam varian rasa buah-buahan yang lain.
Itu. Kenapa kok kita harus mengembangkan gitu bahwa nutrisari bukan cuma jeruk tapi juga minuman buah-buahan yang lain? Karena itu akan berpotensi untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru buat brand nutrisarinya kita. Itu. Termasuk juga dalam kondisi kemarin lagi pandemi, salah satu vitamin yang paling penting butuhkan itu adalah vitamin C. Makanya di campaign ini berkali-kali kita nonjolin 100 AKG vitamin C. Maksudnya apa nutrisari 100 AKG vitamin C? Maksudnya adalah cukup satu saset aja nutrisari itu memenuhi angka kecukupan gizi vitamin C harian. Itu yang kita jual lewat campaign yang kita buat ini gitu ya. Nah, ini juga kita juga inline-kan juga dengan berbagai program-program kita yang lain gitu ya. Nggak cuma di above the line-nya tapi juga di yang lainnya, baik itu below the line maupun through the line. Mungkin sekilas bedanya ya, kalau above the line itu satu arah gitu biasanya dalam bentuk ads. Kalau below the line itu yang dua arah, biasanya yang sifatnya itu voucher, event. Kalau through the line itu biasanya menggunakan sosial media dua arah tapi nggak ketemu langsung. Nah, ini kita inline-kan juga gitu, seperti kita bikin kompetisi bukan review biasa, kemudian kita juga melakukan kolaborasi gitu ya. Misalkan ini kalau tadi Tropicana Slim sama chef-chef lokal, Nutrisari kolaborasi sama Kopi Mantan, ini salah satu kopi yang ada di Surabaya juga gitu. Atau kita melakukan kolaborasi bundling menu dengan UMKM lokal yang ada di Surabaya gitu. Sehingga akhirnya ini bisa memperkuat branding dari brand Nutrisarinya kita. Oke, dan berikutnya ini adalah contoh lain lagi. Ini adalah brand Elmen, gitu ya. Oke, saya kasih lihat untuk divisi campaign-nya. Hari ini gue bakal ngejelasin gerakan-gerakan terbaik dari masing-masing gerakan kalistenik. Apa sih yang spesial tentang alat dari kalistenik di Paradivitus ini? Karena ini adalah alat satu-satunya di Indonesia, Kangaroo Pro. The one and only ya, Pak? Ya, oke. Ini kita campaign untuk memperkenalkan kalistenik karena Elmen ini kan identik brandingnya mau kita kuatkan adalah identitasnya adalah suplemen tinggi protein untuk cowok gitu ya, untuk pria gitu ya. Nah, makanya juga kita relate-kan dengan jenis-jenis olahraga yang mungkin jadi olahraga alternatif yang bisa mengundang animo baru dari target marketnya kita. Contohnya kalistenik ini. Termasuk juga kita punya satu event yang tahunan yang sudah berjalan sampai 20 tahun gitu ya, namanya The New Element of the Year, di mana di sini kita mencari health influencer gitu, orang-orang cowok-cowok yang memiliki tubuh atletis ideal yang bisa menjadi inspirasi di bidang kesehatan. Ini sudah tahun ke-20 di mana kita juga pegang license untuk Mr. Supranasional. Ya, jadi pemenangnya dari Element of the Year ini akan mewakili Indonesia di ajang Mr. Supranasional seperti itu. Sehingga akhirnya harapannya melalui berbagai strategi branding ini bisa memberikan identitas atau diferensiasi buat bagi brand elemennya kita. Hari ini. Oke, nah jadi dari kesimpulan materi yang saya sampaikan pada siang hari ini gitu ya, ketika kita mau melakukan strategi branding itu kita harus membuat konsumen atau target marketnya kita itu mengenali apa bedanya kita dibandingkan sama yang lain, harus punya diferensiasi sehingga akhirnya konsumen atau target market itu dapat mengenali brand yang mau kita tawarkan itu sendiri. Nah, berikutnya pertanyaannya ya who are you gitu. Kita juga sebagai individu, kita juga harus punya personal branding juga. Berbagai perilaku, berbagai hal yang kita lakukan itu harus memperkuat personal branding kita. Sehingga akhirnya kita punya identitas dan punya diferensiasi dan punya value untuk ditawarkan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke, itu saja materi dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, ini sebelum sesi tanya jawab gitu ya, karena ini merupakan sesi terakhir gitu dalam rangkaian
bootcamp kedua khususnya adalah di bidang marketing. Kami dari Lokalate, dari Nutrifood gitu ya, ingin memberikan sedikit challenge gitu ya bagi teman-teman mahasiswa semuanya gitu ya, di mana kita membuat satu program kegiatan yang namanya Lokalate Challenge di sini. Nah, setelah kemarin kan sempat di awal belajar tentang digital marketing, terus kemudian belajar juga tentang community activation, ya kan. Kemudian hari ini belajar tentang brand management, gitu ya. Nah, ini adalah challenge-nya merupakan kombinasi itu semua, di mana ini pura-puranya gitu ya, teman-teman itu jadi influencer, gitu ya, jadi influencer. Nah, caranya gampang sekali gitu ya. Coba teman-teman cari dan temukan, kemudian cobain gitu ya produk kami Lokalate. Ya, Lokalate ada varian rasanya macam-macam gitu ya. Kita punya rasa varian kopi gula aren, kemudian rasa varian kopi alpukat, kemudian kopi brondong, kemudian kopi kawista, dan yang terbaru ada kopi tape ketan dan andaliman gitu ya. Ada macam-macam gitu. Nah, coba temukan dan cobain Lokalate ini di warung-warung yang ada di sekitar kampus. Ya, ini kan hampir semuanya pasti kampus UNR gitu ya. Coba cari. Nah, ini adalah contoh-contoh apa warung-warungnya yang memang kita lihat sudah ada gitu. Ya, mungkin kalau anak UNR cukup tahu semuanya gitu ya warung-warungnya. Ini contoh-contohnya gitu ya. Ada warung Mesem Joyo, warung Inmut, warung Kopi Mapan, warkop Selir, kedai Mamake, warung CLBK, angkringan Moro Seneng, kedai 77 Gubeng, dan lain-lain. Cari Lokalate, cobain, kemudian pilih Lokalate favoritmu, dan buat konten singkat aja di IG Story, karena ya singkat ya, IG Story cuma 30 second gitu ya, untuk menceritakan apa yang paling kamu sukai dari Lokalate favoritmu dan kenapa. Ya, jadi cuma bikin konten singkat aja gitu, karena kan IG Story juga satu hari hilang gitu ya. Kalau misalkan di IG Feed kan mungkin teman-teman harus ya bikin di IG feed-nya ya nggak langsung hilang gitu, tapi kalau IG story kan langsung hilang gitu ya, karena ini challenge simple aja. Kemudian mention @lokalate dan mention saya @andre_umar_hadi, dan sertakan hashtag sebagai berikut: hashtag sobat melek gue, hashtag wirausaha, hashtag UNR hebat, hashtag PMW 2022, hashtag Satria Airlangga gitu ya. Kenapa kok di tag ke saya juga? Ya karena nanti akan ada hadiah untuk 3 terbaik. Ya, hadiahnya ada produk untuk teman-teman yang membuat konten 3 yang terbaik gitu ya. Untuk durasinya waktunya 1 minggu dari sekarang. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya.